Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah perdagangan luar negeri yang beranggotakan saya, Nurjana Fitri, kemudian ada Deva, ada Nur Khalifah, dan ada Tia Novitasari. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai peran budaya dan politik dalam bisnis internasional. Next. Ini dia yang akan kami bahas. Yang pertama ada budaya dan komponen sosiokultural. Yang kedua ada kekuatan ideologi nasionalisme. Yang ketiga ada organisasi internasional. Dan yang keempat ada penilaian resiko suatu negara atau CRA. Next. Yang pertama ada budaya dan komponen sosiokultural. Menurut Giffin, tahun 1999, budaya adalah kumpulan nilai, kepercayaan perilaku, kebiasaan, dan juga sikap yang membedakan satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Jika suatu perusahaan sudah meluaskan usahanya ke pasar internasional, kemudian menambah fasilitas produksinya di negara lain, mencari tenaga kerja asing yang lebih produktif dan berbakat, maka bagi perusahaan tersebut mulai muncul tantangan dalam hal perbedaan budaya di antara bangsa-bangsa yang bergabung dengan bisnis mereka. Next. Nah, kemudian ada beberapa karakteristik kebudayaan yang perlu diperhatikan karena mempunyai relevansi dengan bisnis internasional. Yang pertama ada learned behavior. Artinya kebudayaan ini mencerminkan perilaku yang dipelajari, yang ditularkan dari satu anggota masyarakat ke anggota yang lainnya. Kemudian yang kedua ada interrelate. Artinya unsur-unsur kebudayaan ini saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Kemudian ada juga adaptif. Nah, kebudayaan ini sanggup menyesuaikan diri, di mana kebudayaan itu akan berubah sesuai dengan kekuatan-kekuatan eksternal yang mempengaruhi masyarakat tersebut. Dan yang terakhir adalah share. Kebudayaan ini dimiliki bersama oleh anggota-anggota masyarakat tersebut dan tentu saja menentukan keanggotaan masyarakat itu. Next. Selanjutnya ada komponen sosiokultural, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah estetika. Estetika ini tentunya berkaitan dengan keindahan. Nah, budaya dan selera yang baik dan dilengkapi juga dengan drama, seni, terus musik, kemudian cerita rakyat, dan juga ada tarian-tariannya. Yang kedua adalah sikap dan kepercayaan. Setiap budaya tentunya memiliki seperangkat sikap dan kepercayaan yang mempengaruhi hampir seluruh perilaku manusia dan membantu membawa ketertiban kepada masyarakat dan juga individu yang ada di dalamnya. Nah, ini juga akan mempengaruhi kebiasaan bagaimana mereka memandang hidup atau kehidupan dan juga cara mereka berkonsumsi sampai dengan cara bagaimana mereka berkomunikasi. Semakin banyak yang dapat dipelajari oleh manajer tentang sikap-sikap yang tadi, itu akan menjadi kunci bahwa mereka itu akan semakin siap untuk memahami kenapa orang bisa berperilaku sebagai berikut. Seperti itu, kayak sikap terhadap waktu, kemudian sikap terhadap pencapaian pekerjaan, dan juga sikap terhadap perubahan perusahaan. Yang ketiga ada agama. Agama menjadi suatu komponen kebudayaan yang penting dan juga bertanggung jawab atas banyak sikap kepercayaan yang mempengaruhi perilaku manusianya. Kemudian yang keempat ada kebudayaan material. Nah, kebudayaan material ini merujuk pada semua objek buatan manusia dan berhubungan dengan bagaimana orang itu bisa membuat benda atau yang kita sebut dengan teknologi dan juga ilmu ekonomi, seperti itu. Kemudian yang kelima ada pendidikan. Hampir di semua negara ya, apalagi negara berkembang, itu yakin bahwa pembangunan ekonomi itu tidak mungkin dilaksanakan tanpa pembangunan sumber daya manusianya terlebih dahulu. Maka karena manajer personalia itu akan menggunakan tingkat melek huruf sebagai pedoman dalam memperkirakan jenis tenaga kerja manusia yang tersedia untuk menjalankan operasi yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian yang keenam adalah bahasa.
bahasa menjadi kunci kebudayaan karena tanpa bahasa tentunya kita akan merasa terisolasi gitu. Nah, dan juga di Eropa sekitar 69% itu setuju bahwa setiap orang itu sebaiknya bisa berbahasa, terutama bahasa Inggris, karena bahasa Inggris menjadi lingua franca bisnis yang sudah berkembang sedemikian pesat di bagian Eropa. Kemudian yang terakhir adalah organisasi kemasyarakatan. Setiap masyarakat itu memiliki suatu struktur atau organisasi yang mengatur hubungan yang terpola. Kemudian mendefinisikan juga bagaimana cara dan dengan mana anggotanya itu bisa berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Sekian dari saya, kemudian pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Khalifah. Terima kasih untuk Saudari Nurjana. Selanjutnya saya akan membahas tentang kekuatan ideologi nasionalisme. Next. Nasionalisme adalah pengertian kepada bangsa, aspirasi atau kepentingan politik dan ekonomi, serta tradisi sosial dan budaya itu sendiri. Nah, ideologi nasionalisme itu adalah keyakinan di kalangan individu suatu bangsa, bahkan mereka bahwa mereka berbeda dan atau lebih baik daripada individu bangsa lain. Nah, bentuk nasionalisme ini ada dua, yaitu ada patriotisme dan ada chauvinisme. Kalau patriotisme itu adalah bentuk nasionalisme yang terhormat, sedangkan chauvinisme itu bentuk nasionalisme yang berlebihan. Nasionalisme ini disebut juga sebagai secular religious of our time. Jadi di kebanyakan negara yang lebih dulu berdiri, loyalitas dan kebanggaan pada suatu negara didasarkan pada suku, bahasa, agama, dan ideologi. Nah, negara-negara baru umumnya masih memiliki batas antara negara yang masih bersifat sementara akibat penjajahan di masa lampau, dan negara tersebut pada umumnya memiliki banyak suku dan bahasanya. Nah, hal ini bisa memicu terjadinya perang saudara, seperti contohnya yang terjadi di Rwanda, Nigeria, dan Angola. Next. Nah, berikut ada beberapa dampak yang dapat ditimbulkan dari rasa nasionalisme terhadap perusahaan internasional, yaitu yang pertama, permintaan lokal terhadap produk perakitan atau fabrikasi menjadi sangat minim. Yang kedua, reservasi industri tertentu, khususnya perusahaan lokal. Yang ketiga, pemerintah menjadi lebih suka menggunakan jasa pemasok lokal. Dan yang keempat, pembatasan dengan menggunakan pembatasan jumlah dan jenis tenaga asing. Yang kelima, proteksi dengan menggunakan tarif, kuota, dan lainnya. Dan yang terakhir, paling ekstrim terjadinya pengambil alihan dan penyitaan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih kepada Nur Khalifah. Selanjutnya, saya Deva akan menjelaskan mengenai organisasi internasional. Next. Nah, di sini organisasi internasional dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah organisasi ekonomi regional, dan yang kedua adalah organisasi ekonomi global. Maksud dari organisasi ekonomi regional adalah organisasi berdasarkan wilayah regional, yaitu negara-negara yang berada di satu kawasan, misalnya Asia. Lalu, organisasi ekonomi global adalah organisasi ekonomi yang tidak ada batasan kawasannya. Organisasi ekonomi regional ini dibagi menjadi 6. Next. Yang pertama itu ada SAARC atau South ASEAN Association for Regional Cooperation. SAARC didirikan pada 8 Desember 1985 di Dhaka, Bangladesh oleh negara Pakistan, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Maladewa, Pakistan, dan Sri Lanka.
SARC bermarkas di Kathmandu, Nepal. Tujuan dari SARC adalah untuk membangun perekonomian negara-negara anggota Asia Selatan. Berdirinya SARC dilatar belakangi oleh keinginan negara-negara Asia Selatan untuk bekerja sama dengan semangat persaudaraan, kepercayaan, dan pengertian. Momen penting dalam organisasi SARC adalah ketika menerapkan South Free Trade Area pada tahun 2006 untuk mempermudah kegiatan perdagangan di Asia Selatan. Selain memiliki anggota tetap, SARC juga mempunyai 9 negara pengamat, yaitu Australia, China, Uni Eropa, Iran, Jepang, Myanmar, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Lalu yang kedua ada MI atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Pada tanggal 1 Juni 1955 ada sebuah pertemuan di Messina, Italia yang menunjuk Paul Henry Spaak, Menteri Luar Negeri Belgia, sebagai ketua komite yang harus menyusun laporan tentang kemungkinan kerjasama ke semua bidang ekonomi. Nah, laporan komite Spaak berisi 2 rancangan yang mengintegrasikan Eropa. Yang pertama itu adalah membentuk European Economic Community atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Lalu yang kedua membentuk European Atomic Energy Community atau Badan Tenaga Atom Eropa. Rancangan Spaak itu akhirnya disetujui pada tanggal 25 Maret 1957 di Roma, dan kedua perjanjian itu mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1958. Next. Lalu yang ketiga ada AFTA atau ASEAN Free Trade Area. AFTA dibentuk saat konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN ke-4 di Singapura pada tanggal 28 Januari 1992. AFTA merupakan kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional dengan menjadikan wilayah ASEAN sebagai basis produksi dunia. AFTA awalnya hanya beranggotakan Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, dan Filipina. Namun pada tahun 1995, Vietnam bergabung, Laos, dan Myanmar juga bergabung pada tahun 1997. Serta Kamboja pada tahun 1999. Dan menjadikan seluruh negara ASEAN menjadi anggotanya. AFTA memiliki tujuan antara lain menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Lalu yang kedua menarik lebih banyak foreign direct investment. Lalu yang terakhir meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN. Yang keempat ada NAFTA atau North American Free Trade Agreement. NAFTA mulai beroperasi pada 1 Januari 1994. Awalnya NAFTA dilaksanakan oleh 2 negara, yaitu Amerika Serikat dan Kanada. Pendirian NAFTA dilatar belakangi oleh American Summit di Chile pada April 1988 yang membahas tentang peningkatan kerjasama di bidang perdagangan, budaya, perjalanan, hingga cyberspace. Kerjasama yang dijalani Amerika Serikat dan Kanada menarik minat Meksiko untuk terlibat dalam perjanjian tersebut. Sehingga pada September 1998, Meksiko pun menandatangani Declaration and Memorandum of Understanding yang meresmikan masuknya Meksiko ke dalam NAFTA. NAFTA memiliki tujuan antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Lalu yang kedua, menciptakan iklim usaha untuk mendorong persaingan yang adil. Yang ketiga, meningkatkan peluang investasi. Dan yang terakhir itu, menciptakan prosedur yang efektif dalam penyelesaian perdagangan. Next. Lalu yang kelima ada CAFTA atau Central American Free Trade Agreement. CAFTA merupakan perjanjian perdagangan bebas yang disetujui oleh Amerika Serikat beserta negara-negara Amerika Tengah seperti Costa Rica, Guatemala,
dan Nicaragua dalam kurun waktu 2003 sampai 2004. Keberadaan CAPTA menjadi wadah dari Caribbean Basin Initiative yang berisi tentang aturan biaya ekspor dan kuota impor antara Amerika Serikat dengan negara-negara di Amerika Tengah. Tujuan dibentuknya CAPTA adalah untuk mewujudkan kemajuan perdagangan antar negara anggotanya. Keberadaan CAPTA juga memiliki beberapa ketentuan, yaitu perdagangan jasa lintas batas, jasa keuangan, investasi, akses pasar, dan pertanian. Lalu yang terakhir itu ada APEC atau ASEAN Pacific Economic Cooperation. APEC ini didirikan pada tahun 1989 oleh beberapa negara di wilayah Asia dan Pasifik. Tujuan didirikan APEC ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di Asia Pasifik. APEC memiliki prinsip dalam menjalankan kegiatan organisasinya tersebut, antara lain konsensus atau keputusan APEC ini harus bermanfaat dan disepakati semua anggota. Lalu ada voluntary and non-binding atau kesepakatan secara sukarela. Next. Lalu selanjutnya itu ada Organisasi Ekonomi Global. Yang pertama itu ada GATT atau General Agreement on Tariff and Trade. GATT ini merupakan aturan perdagangan internasional yang disetujui oleh 23 negara pada 30 Oktober 1947 di Jenewa, Swiss, dan mulai efektif dilakukan mulai 1 Januari 1948. Tujuan dibentuknya GATT ini adalah untuk menerapkan prinsip-prinsip umum liberalisasi perdagangan berdasarkan traktat multilateral. Traktat tersebut berupa pengurangan tarif, penghapusan kendala perdagangan, serta penghapusan praktik perdagangan yang diskriminatif. GATT dalam menjalankan fungsinya memegang beberapa prinsip, antara lain perlindungan melalui tarif, resiprositas, perlakuan khusus bagi negara berkembang, dan transparansi. Perubahan GATT menjadi WTO dilaksanakan dalam sidang terakhir di Maroko pada bulan April 1994. Lalu selanjutnya ada WTO. WTO itu adalah World Trade Organization. WTO didirikan pada 1 Januari 1995 menggantikan GATT yang tadi. WTO muncul akibat adanya pemikiran untuk membentuk suatu badan tingkat tinggi yang permanen untuk mengawasi bekerjanya sistem perdagangan multilateral dan diarahkan pula untuk menjamin agar negara-negara peserta GATT memahami aturan-aturan yang telah disepakati serta memenuhi kewajiban. WTO memiliki tujuan antara lainnya itu yang pertama, mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan perdagangan yang merugikan. Lalu yang kedua, meningkatkan volume perdagangan di dunia. Yang ketiga, mengembangkan sistem perdagangan multilateral. Dan yang terakhir itu ada OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. OPEC ini didirikan pada September 1960 di Baghdad, Irak oleh 5 negara yaitu Iran, Irak, Kuwait, Saudi Arabia, dan Venezuela. Pendirian OPEC ini merupakan respon terhadap keberadaan perusahaan minyak bumi multinasional milik Amerika Serikat yang sering melakukan monopoli pasar terhadap minyak bumi. Tujuan utama dari OPEC adalah mengkoordinasi dan menyamakan kebijakan perihal minyak bumi di antara negara anggota, serta menjaga stabilitas minyak bumi di pasaran agar ada supply berkelanjutan bagi konsumen dan juga pemasukan yang merata bagi produsen. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dian Novitasari. Terima kasih Deva. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Tia Novitasari, mengenai penilaian risiko suatu negara atau CRA. Selanjutnya,
Yang pertama itu ada pengertian risiko negara. Jadi menurut Profesor Dr. Insinyur Sumarno, MS, risiko itu adalah suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi. Jadi risiko itu adalah kemungkinan kerugian. Sedangkan risiko negara adalah risiko yang timbul karena perubahan ekonomi atau politik suatu negara yang berdampak pada negara lain yang akan berhubungan dengan negara tersebut. Misalnya, kekurangan cadangan devisa suatu negara akan menyebabkan keterlambatan pembayaran pinjaman kepada bank kreditur di negara tersebut. Selanjutnya, ada penilaian risiko. Penilaian risiko ini adalah mengevaluasi ekonomi, keuangan, politik, dan interaksi mereka dalam menentukan risiko terkait dengan negara tertentu. Nah, fungsi utama dari penilaian risiko negara adalah untuk mengantisipasi kemungkinan penolakan utang, default, atau penundaan dalam pembayaran oleh sovereign borrower atau peminjaman kedaulatan. Selanjutnya, sejak krisis utang dunia ketiga pada tahun 1980, lembaga komersial ini menyusun indeks atau peringkat sebagai ukuran risiko negara. Nah, penetapan risiko ini atau ICGR, International Country Risk Weight, memperhitungkan ada 3 jenis risiko. Yang pertama itu ada risiko keuangan sebesar 25%. Nah, risiko keuangan ini memperlihatkan kemampuan suatu negara dalam mengelola keuangan pemerintah dan kemampuan dalam membayar kewajiban-kewajiban utang perdagangan. Jadi risiko finansial ini dihitung berdasarkan variabel yaitu persentase utang luar negeri terhadap PDB, debt service ratio, persentase current account terhadap ekspor, impor, cover, dan stabilitas nilai tukar. Nah, selanjutnya itu ada risiko ekonomi sebesar 25%. Risiko ekonomi ini adalah memperlihatkan penilaian terhadap kekuatan dan kelemahan ekonomi suatu negara. Jadi termasuk faktor-faktor seperti kemerosotan dalam produksi, peningkatan yang cepat dalam biaya produksi, dana asing tidak produktif di investasi, dan kebijaksanaan peminjaman oleh bank asing. Nah, selanjutnya itu ada risiko politik. Risiko politik ini secara umum dilihat sebagai risiko non-bisnis yang diperkenalkan oleh kekuatan politik. Bank dan perusahaan multinasional lainnya telah mengidentifikasi risiko politik sebagai faktor yang penting untuk dapat mempengaruhi profitabilitas usaha internasional mereka. Selanjutnya, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.